Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSM dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Naza Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Andra. Sebelum saya memulai video kali ini, seperti biasa bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan dari sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSM dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Naza Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Nia. Sebelum saya memulai cerita kali ini, seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan dari sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Nah, untuk cerita kali ini dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Nia. Nia ini tinggal di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2014. Waktu itu, keluarga dari ayah Nia merencanakan sebuah liburan. Dan ayahnya Nia sekeluarga ini bersepakat untuk berlibur ke pantai Palabuhan Ratu yang letaknya di Provinsi Jawa Barat juga. Singkat cerita, hari itu Nia sekeluarga ini berangkat. Mereka berangkat rombongan mengendarai beberapa mobil. Sejak awal perjalanan itu, Nia sekeluarga ini sudah mengalami kejadian-kejadian aneh. Kejadian pertama, saat Nia sekeluarga ini menuju ke pantai. Waktu itu sekitaran mau adzan maghrib. Tiba-tiba, adik dari Nia ini nangis. Nangisnya ini nangis yang kejer gitu ya, sambil melihat ke arah samping Nia. Padahal di samping Nia ini adalah tempat duduk kosong atau nggak ada yang nempati. Di situ ibunya Nia ini sudah melakukan berbagai cara untuk nenangin adiknya Nia ini. Tapi adiknya Nia ini tetap nangis kejer dan posisi matanya ini tetap melihat ke tempat duduk di samping Nia itu. Lalu ayahnya Nia yang mengemudi mobil ini meminggirkan mobilnya dan berhenti untuk nenangin adiknya Nia ini. Ayah Nia ini turun dari mobil dan menggendong adiknya Nia yang masih nangis sesenggukan. Adiknya Nia masih terus lihat ke arah mobil dari luar. Tiba-tiba kakeknya Nia ini datang menghampiri. Beliau turun dari mobil satunya, mobil dari pamannya Nia. Kakeknya Nia ini membaca-bacakan doa dan seperti lagi ngobrol, tapi bukan sama ayahnya Nia, tapi dengan makhluk lain. Kalau yang nggak bisa ngelihat ya kakeknya Nia ini seperti berbicara sendiri. Dan setelah itu adiknya Nia ini langsung diam dan tertidur pulas. Nah, singkat cerita, Nia sekeluarga ini melanjutkan perjalanan dan berhentilah mereka untuk makan di sebuah resto. Di situ ayahnya Nia bercerita pada Nia, kakekmu tadi bilang selama di mobil ada cewek yang duduk di sampingmu. Dia sebenarnya nggak mengganggu, cuma mau numpang saja. Tapi adikmu ini ketakutan, namanya juga anak kecil. Dan sosoknya itu seperti orang yang habis kecelakaan. Kamu tahu sendiri kan seperti apa bentukannya orang yang habis kecelakaan. Dan cewek itu bilang penyebab dia bisa numpang ke mobil kita adalah
karena mamamu tadi buang sampah popok adikmu yang berisi kotoran adikmu ke tempat sampah. Seharusnya tidak boleh. Bersihkan dulu kotorannya di toilet, baru dibuang popoknya. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di pantai Pelabuhan Ratu. Seperti orang pada umumnya, Nia sekeluarga ini menikmati keindahan ombak di pantai itu. Dan selanjutnya, singkat cerita, waktu liburan telah habis. Waktu itu menunjukkan sore hari. Nia sekeluarga ini memutuskan untuk pulang. Namun karena Nia sekeluarga ini baru pertama kali liburan ke Pelabuhan Ratu, Nia sekeluarga ini salah jalan. Yang seharusnya belok ke kanan, jalan utama yang biasa dilewati orang, tapi malah belok ke kiri, masuk ke perkampungan warga sekitar. Selama perjalanan, Nia sekeluarga ini diam sambil memperhatikan jalan yang semakin lama semakin seperti di dalam hutan. Samping kanan kiri seperti jurang, dan posisinya hari ini sudah semakin malam. Di sana tidak ada penerangan sama sekali, dan Nia sekeluarga ini membawa mobil pelan-pelan karena takut kebablasan. Kejadian pertama di hari itu, omnya Nia ini sempat dibuat bingung. Entah itu halusinasi dari beliau atau karena keadaan sekitar yang gelap gulita. Beliau berkata, "Kok kayak ada yang aneh waktu itu. Jalan depan seperti jalan buntu. Hanya ada jalan kanan dan kiri. Tapi bapak, maksudnya kakek dari sininya ini nepuk punggung saya, yang hampir belok ke kiri, yang itu adalah jurang." Singkat cerita, alhamdulillah akhirnya mereka menemukan satu rumah warga. Dan dengan keberanian ayah dan omnya Nia ini, mereka mengetuk rumah warga tersebut. Awalnya pemilik rumah itu hanya mengintip dari jendela, tapi akhirnya beliau keluar sambil membawa senter. Nah, di situ ayahnya Nia ini bertanya pada pemilik rumah itu, "Jalan keluar menuju jalan utama itu kemana ya Pak?" Dan pemilik rumah ini pun memberitahu jalan keluar dari desa itu. Dan setelah ayah Nia berbincang sebentar dengan pemilik rumah itu, Nia sekeluarga ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba mobil dari ayahnya Nia ini nggak bisa jalan. Digas-gas nggak bisa jalan. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Padahal semua sudah normal, rem juga tidak terinjak. Ayahnya Nia ini bingung. Nia dan mamanya juga panik karena posisi mobil mereka ini ada di sebuah tanjakan yang cukup tinggi. Di belakang mobil Nia ini ada mobil omnya Nia, dan di belakangnya mobil omnya Nia juga ada truk. Semakin paniklah mereka. Kemudian ayahnya Nia ini menyuruh om dan juga truk yang ada di belakang untuk maju duluan. Dan kakeknya Nia ini pun kembali membantu mengatasi gangguan tersebut. Nia, ibu dan adiknya ini turun dari mobil. Ayah dan omnya Nia ngobrol sesuatu. Nia tidak mendengar apa yang diobrolkan mereka. Dan setelah mengobrol, ayahnya Nia ini mendapat perintah dari omnya Nia untuk melakukan sesuatu. Ayahnya Nia masuk mobil, dan dengan keadaan mata yang terpejam sambil menginjak gas mobil, akhirnya mobil mereka ini bisa berjalan kembali dengan normal. Nia sekeluarga pun melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan sekitaran jam 8 malam, Nia sekeluarga ini melihat ada seperti sebuah hajatan yang tempatnya agak di tengah hutan. Dan rombongan Nia sekeluarga ini diberhentikan oleh security hajatan dan disuruh untuk mampir makan. Tapi Nia sekeluarga ini menolak dengan mengatakan kalau tadi sudah makan di warung dan buru-buru ingin segera pulang. Awalnya security itu tetap memaksa, tapi setelah dijelaskan oleh ayahnya Nia, akhirnya security itu mengizinkan Nia sekeluarga untuk melanjutkan perjalanan dan melewati hajatan itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah mereka menemukan jalan utama yang banyak mobil motor berlalu lalang. Nia sekeluarga ini memutuskan untuk berhenti di sebuah minimarket. Mereka makan sambil bercerita kejadian aneh selama mereka nyasar tadi. Kakeknya Nia ini berkata kepada ayahnya Nia, "Mobil kamu tadi ditahan oleh makhluk karena kamu gak permisi ataupun membunyikan klakson. Itu membuat dia merasa dihargai kalau dia memang ada.
Dan untuk kejadian yang hajatan itu, untung saja kamu menolak. Biasanya seperti itu adalah ulah makhluk jin yang jahil. Sebenarnya hajatan tadi hanyalah lapak kosong dengan pohon dan kuburan. Lain kali selama perjalanan, dengarkanlah sholawat. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Nia. Saya berterima kasih kepada Nia yang telah bersedia membagikan ceritanya kepada podcast Suara Misteri. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh sahabat-sahabat semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.